Clara selalu menjadi orang yang jarang mengeluh. Pekerjaan di kantor, rutinitas yang monoton, dan kehidupan yang berjalan seperti biasa membuatnya merasa hidup dalam keadaan normal. Namun, ada satu hal yang mengganggu ketenangannya setiap malam, sebuah mimpi buruk yang datang tanpa henti. Setiap kali Clara tidur, mimpi itu selalu datang, berulang-ulang, dengan detail yang semakin tajam dan mengerikan. Dan yang paling menakutkan, mimpi-mimpi itu mulai menjadi kenyataan. Pada awalnya, mimpi-mimpi itu hanya tampak seperti gangguan kecil, sebuah kekhawatiran sementara. Suatu malam, Clara bermimpi berada di sebuah hutan yang gelap. Pohon-pohon besar menghalangi cahaya bulan, menciptakan bayangan yang menyeramkan di tanah yang basah. Dia merasa ada sesuatu yang mengikuti langkahnya, tapi ketika dia berbalik, tidak ada siapapun. Suara dedaunan yang terinjak seolah semakin dekat, langkah-langkah berat dan cepat. Clara berlari, napasnya terengah-engah, sementara suara langkah itu semakin jelas, semakin dekat. Tak lama, sosok tinggi, berwajah pucat dan tanpa ekspresi muncul di depannya. Senyum tipis mengembang di bibir pria itu, tapi matanya kosong, seperti lubang hitam yang menelan segalanya. Clara terbangun dalam keringat dingin, tubuhnya gemetar, dan hatinya berdebar kencang. Keesokan harinya, meski masih merasa cemas, Clara berusaha menjalani hari dengan normal. Namun, ketika dia berjalan menuju kantor melalui jalan yang biasa, sesuatu terasa aneh. Jalanan itu sepi, seperti biasa, namun ada perasaan tak nyaman yang menggelayuti dirinya. Ketika menoleh ke belakang, Clara melihat sosok pria itu, wajah pucat, senyum tipis, melangkah mendekat. Clara terkejut dan merasa seolah-olah dia berada di dalam mimpi yang sama. Pria itu berjalan tanpa suara, matanya kosong menatap lurus padanya. Tanpa berpikir panjang, Clara berlari secepat mungkin, berputar arah dan kembali ke rumahnya. Hari itu, Clara tidak pergi bekerja. Dia terperangkap dalam ketakutan yang tidak bisa dia jelaskan. Ada perasaan bahwa dunia yang dia jalani bukanlah dunia yang nyata. Bagaimana bisa mimpi yang begitu jelas bisa muncul di dunia nyata? Itu bukan kebetulan. Clara mulai khawatir, dan setiap malam ia tidak bisa tidur dengan tenang. Setiap kali mata terpejam, ia merasa seperti masuk ke dalam dunia yang jauh lebih gelap dan berbahaya. Beberapa malam setelah itu, mimpi buruknya semakin kompleks dan menakutkan. Clara terbangun lagi, kali ini dengan perasaan yang lebih buruk. Dia bermimpi tentang sebuah rumah tua yang terabaikan, penuh dengan debu dan kegelapan. Di dalam rumah itu ada ruangan dengan cermin besar, yang tampaknya berumur puluhan tahun. Clara melihat dirinya di dalam cermin, tapi bukan wajahnya yang tercermin. Wajah itu lebih tua, lebih pucat, dengan mata yang kosong dan penuh kebencian. Wajah itu tersenyum dengan senyum yang dingin dan menyeramkan. Tangan Clara gemetar, tetapi ia merasa seolah-olah ada yang memaksanya untuk mendekati cermin itu. Begitu tangannya menyentuh permukaan cermin, semuanya berubah. Cermin itu pecah, dan dari dalamnya, muncul tangan hitam yang besar, meraih lehernya, menariknya masuk ke dalam kegelapan yang tak terhingga. Clara terbangun dengan terengah-engah, tubuhnya terasa berat, seolah-olah ada sesuatu yang menindihnya. Keringat membasahi tubuhnya, dan napasnya tercekat. Namun, ketika ia membuka mata dan mencoba mengatur pernapasannya, sesuatu yang lebih buruk terjadi. Rumah yang dia tinggali terlihat tidak biasa. Dinding-dindingnya tampak lebih lusuh dari biasanya, dan suasana yang sepi itu terasa mengerikan. Clara bergegas keluar untuk mencari udara segar, berharap untuk mengusir rasa takut yang menggerogoti dirinya. Namun, ketika ia berjalan keluar dari pintu rumahnya, pandangannya tertumbuk pada sesuatu yang mengejutkan. Di ujung jalan yang biasanya sunyi, sebuah rumah tua yang sebelumnya tidak pernah ada kini muncul begitu saja, berdiri dengan angkuhnya. Rumah itu persis seperti yang ada dalam mimpinya. Rumah yang gelap, penuh dengan kekosongan dan misteri. Clara merasa jantungnya berdebar lebih cepat. Tidak mungkin, itu tidak bisa terjadi. Tapi, meski begitu, langkahnya seperti terarah ke rumah itu, seperti ada kekuatan tak terlihat yang memaksanya untuk mendekat. Tanpa bisa mengendalikan dirinya, Clara berjalan menuju pintu rumah itu, meskipun dia tahu bahwa dia seharusnya tidak melakukannya. Begitu memasuki rumah itu, suasana menjadi lebih mencekam. Lantai kayu yang berderit, udara yang pengap dan berbau apek, serta dinding-dinding yang terlihat seperti menyembunyikan sesuatu yang gelap. Clara merasa kakinya terhuyung, dan saat itu dia melihat cermin besar yang ada di dalam ruangan itu.
cermin yang sama dengan yang ada dalam mimpinya. Dan sekali lagi, dia melihat wajah itu, wajah yang bukan wajahnya. Wajah itu tertawa, mengeluarkan suara tawa yang keras dan menakutkan. Tangan hitam itu muncul dari dalam cermin, meraih tangannya dengan cengkraman yang kuat. Clara mencoba berteriak, tapi suaranya hilang, tenggelam dalam kegelapan yang memeluknya. Saat itu, Clara menyadari bahwa semuanya adalah bagian dari mimpi yang tak bisa ia hindari. Dunia ini, kehidupannya, bukan miliknya lagi. Ia terjebak dalam sebuah siklus mimpi buruk yang tak akan pernah berakhir. Setiap malam, dia akan terbangun, hanya untuk jatuh kembali ke dalam mimpi yang semakin buruk, dan setiap kali mimpi itu menjadi kenyataan. Dan di dalam kegelapan yang abadi itu, Clara hanya bisa mendengarkan suara tawa yang tidak bisa dia hentikan.